Peran oknum polisi jadi tersangka baru kasus Subang, perintahkan Danu lakukan ini. Oknum perwira Polri yang merupakan anggota Satreskrim Polres Subang terlibat dalam perkara kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Polda Jabar menetapkan tersangka baru berinisial T yang pada 2021 berprofesi sebagai Kanit Resmob Polres Subang. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, menyampaikan bahwa penetapan tersangka pada tersangka T ini dilakukan setelah terungkap dalam persidangan Yosep Hidayah di PN Subang. Itu, penetapan, hasil pemeriksaan yang terungkap adanya dugaan perintangan penyidikan, obstruction of justice. Lalu, hasil persidangan terungkap ada tersangka T ini, memiliki peran, ujarnya. Sosok oknum polisi yang kini jadi tersangka baru dalam kasus Subang tersebut sempat disinggung salah satu pelaku, Danu. Dalam pengakuan Danu pada 2021 lalu, ia mengaku diperintahkan bantuan polisi atau Banpol menguras bak mandi rumah pembunuhan kasus Subang. Banpol yang diduga berinisial S tersebut ternyata diperintahkan oknum perwira polisi saat itu menjabat sebagai Kanit Jatanras Polres Subang. Kamar mandi itu diketahui merupakan tempat para tersangka memandikan dua jenazah yakni Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di dalam kamar mandi itu, Danu mengaku mendapatkan dua barang yakni gunting dan cutter. Bahkan saat itu Banpol yang pernah menguras bak mandi di TKP bersama Danu juga sempat mengungkap sosok oknum polisi tersebut. Diperintahkan Kanit Jatanras, disuruh menguras kamar mandi di TKP, kata Uci saat diwawancara Kades Jalan Jaga, Indra Zainal di kanal YouTube-nya. Selain itu, Danu pun sempat bersaksi perintah membersihkan bak mandi di TKP tersebut. Pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, Danu sedang berjaga di depan rumah korban perampasan nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Danu yang merupakan keponakan Tuti itu diminta anak sulung Tuti, Yoris untuk mengawasi rumah. Dikutip dari YouTube Heri Susanto, Selasa, tanggal 9 November tahun 2021, Danu melihat seorang pria yang berdiri di depan rumah. Ia kemudian menghampiri pria tersebut karena sudah diwanti-wanti Yoris untuk berjaga. Awalnya Danu mengira orang tersebut berasal dari kepolisian. Rupanya pria tersebut adalah bantuan polisi atau Banpol dengan inisial U. Sebelum memasuki rumah TKP kasus Subang, Danu sempat memfoto Banpol U. Foto tersebut kemudian ia kirimkan kepada Yoris. Danu foto dan kirim ke Yoris, katanya. Danu mengaku diajak menerobos garis polisi kemudian menuju kamar mandi. Di kamar mandi itu, Danu diminta membersihkan bak. Danu menjelaskan kata-kata yang diucapkan Banpol U sehingga ia menuruti ajakannya. "Nu, tolong kerukin air." Begitu ucapan Danu yang meniru perkataan Banpol U, kemudian Danu mengikuti arahan Banpol U untuk menguras air bak. Perwira polisi tersangka baru kasus Subang, perintahkan rusak TKP. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memunculkan tersangka baru dari hasil perkembangan penyidik Ditkrimum Polda Jabar. Hal itu secara langsung diungkap Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Menurut Jules, beberapa waktu lalu kasus ini berhasil terungkap dan telah divonis oleh pengadilan. Sejauh ini, katanya, proses penyidikan telah dilakukan perkembangan. Untuk tersangka lain menurutnya masih beberapa orang dilakukan proses penyidikan. Tentunya sudah kami berkoordinasi dengan kejaksaan. Penyidik Ditkrimum Polda Jabar lakukan penindakan penanganan kasus tindak pidana yang menghalangi atau merintangi penyidikan, obstruction of justice. Berdasarkan laporan polisi tahun 2023, pada tanggal 18 Desember tahun 2023 sudah dilakukan penanganan terkait itu, katanya. Kombes Jules Abraham menyebut jika tersangka yang baru ini pelakunya berinisial T yang merupakan oknum polisi yang pada 2021 sebagai Kanit Resmob Polres Subang. Tersangka itu ditetapkan telah mengambil TKP pada Selasa, tanggal 19 Agustus tahun 2021, bermodus memerintahkan saksi S untuk menguras bak mandi di TKP. Saat itu saksi S mengajak saksi MR untuk bersama-sama menguras bak mandi yang tujuannya mencari barang bukti yang tertinggal di TKP. Sebab, dengan dikurasnya bak mandi, tentu terjadi perubahan di TKP dan menyebabkan kesulitan tim Inafis melakukan olah TKP. Kegiatan tersangka itu tanpa seizin Inafis, ucap Kombes Jules. Dia menceritakan, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat, tersangka T masuk ke TKP dan mengambil foto di lokasi. Lalu,
Pukul 17 waktu Indonesia Barat tersangka T kembali masuk TKP dan meminta saksi S menguras bak mandi. Berikutnya, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat, tersangka T masuk ke TKP untuk kembali menguras bak mandi dan kembali meminta bantuan saksi S dan MR lantaran pada tanggal 18 Agustus pengurasan bak mandi belum tuntas. Tersangka T ini kami tetapkan telah merintangi proses penyidikan para penyidik. Dia dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman 9 bulan penjara. Kami pun belum temukan keterkaitan hubungan tersangka T ini dengan pelaku lain atau korban. Kami masih lakukan proses penyidikan, katanya. Tersangka T yang merupakan Kanit Resmob Polres Subang pada 2021 berniat mencari tersangkanya, tetapi hal tersebut menyebabkan perintangan penyidik untuk mengungkap kasus tersebut. Saat ini tersangka T sejak kejadian kasus itu telah dimutasi dan tak lagi sebagai anggota Reskrim Polres Subang tapi anggota di luar proses penyidikan, katanya. Selanjutnya, Kombes Jules menyebut pihaknya akan menyerahkan berkas tersangka ini ke kejaksaan guna penuntutan sidang pengadilan. Pasalnya, para pelaku turut serta melaksanakan pembunuhan yang masih berproses dan Polda Jabar sudah berkoordinasi dengan kejaksaan. Sejauh ini hasil penyelidikan tersangka T, dia melakukan upaya untuk menguras dengan upaya menemukan siapa tersangka saat itu dan menemukan barang bukti yang menguatkan. Tersangka ini murni mencari tersangka, namun tak menutup kemungkinan kalau ada keterkaitan dengan tersangka lain untuk menutupi dan menghalangi proses penyidikan, katanya. Babak baru kasus Subang, terpidana Yosep Hidayah ajukan kasasi. Kuasa hukum terpidana kasus Subang Yosep Hidayah, Sylvia Devi Sumbarto mendatangi Pengadilan Negeri Subang, Selasa, tanggal 3 September tahun 2024, sore kedatangan Ketua Relawan Nasional Jokowi Bersatu tersebut untuk mengajukan kasasi atas putusan PN Subang dan penolakan banding di PT Bandung, yang membuat kliennya divonis 20 tahun penjara. Tadi kita sudah mendapatkan akta kasasinya dengan nomor 13, Kas, Akta, PIT 2024, PN Subang. Sementara untuk dan memori kasasinya ditunggu paling lambat tanggal 12 September tahun 2024, ujar Sylvia Devi Sumbarto kepada Tribun Jabar di Pengadilan Negeri Subang, Selasa, tanggal 3 September tahun 2024. Menurut Sylvia, kasasi tersebut diajukan atas dasar putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 271, PID, 2024, PT, BDG tanggal 26 Agustus yang menolak upaya banding dari kliennya. Dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Bandung dengan tegas menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang nomor 64, PIT, B, 2024, PN Subang tanggal 25 Juli tahun 2024 yak memvonis Yosep Hidayah dengan 20 tahun penjara. Katanya pengacara bergelar Magister Hukum Militer tersebut mengaku siap membantu Yosep Hidayah dan Mimin CS dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Saya ikhlas, tak dibayar sepeser pun dan saya siap berjuang membantu Pak Yosep dalam proses kasasi, katanya. Dirinya juga optimis, kasasi Yosep Hidayah bisa diterima oleh Mahkamah Agung, karena dinilai banyak kejanggalan dalam kasus tersebut khususnya keterangan saksi-saksi dengan barang bukti tidak saling berkaitan dalam fakta persidangan. Insya Allah optimis, pengajuan kasasi ini bisa diterima oleh MA, sehingga putusan Pengadilan Negeri Subang maupun Pengadilan Tinggi Jabar bisa dibatalkan. Tandasnya, jadi lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah ketimbang menjebloskan 1 orang tak bersalah. Tegasnya Sylvia Devi Sumbarto berharap adanya keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Yosep Hidayah dan keluarganya. Hingga saat ini Pak Yosep tetap kekeh ngaku tidak bersalah dan dia selalu bilang saya tidak bersalah dan bukan pelaku pembunuh istri dan anaknya, ucapnya. Maka dari itu, Sylvia siap membuktikan dalam proses kasasi nanti karena banyak kejanggalan antara saksi dan barang bukti selama proses persidangan. Mohon doanya buat seluruh masyarakat Indonesia. Saya akan berusaha membantu jeritan tangisan orang-orang yang sudah mengaku tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus Subang tersebut, demi keadilan bagi rakyat Indonesia, pungkasnya.